Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 2, nama saya Husnani dari SDN 25 Gelumbang. Ada rekan saya Ibu Khairunisa dari SMK Negeri 1 Benakat dan ada Ibu Eka Dartiwi dari SMP Negeri 4 Meraim. Hari ini kami akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademi. Saya sebagai pengamat dan Ibu Eka sebagai coach dan Ibu Khairunisa sebagai coachee. Sebelum memasuki proses supervisi akademik, kami akan mengadakan percakapan pra-observasi. Baik, Bu Eka, kita mulai. Baik, Bu. Assalamualaikum, Bu Eka. Waalaikumsalam, Ibu Husnani. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri gimana kabarnya? Saya alhamdulillah sehat juga, Bu. Oh iya, Bu Eka. Akan melaksanakan proses coaching ya hari ini? Iya, Ibu. Hari ini akan melaksanakan proses coaching. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Ibu. Apakah boleh? Boleh, Bu? Oke. Bu Eka, nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya akan Ibu sampaikan, dan juga jangan lupa, Bu, ya, saya juga akan melihat prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Apakah boleh, Bu Eka? Boleh, Bu Husnani. Baiklah. Untuk yang pertama yang akan saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Ibu Eka kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, Ibu, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pastinya saya akan mengembangkan 3 kompetensi inti coaching, Bu, ya. Terdiri dari kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Begitu, Ibu. Baik, kalau begitu Bu Eka, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu, yang terdiri dari kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diantara ketiganya mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan dalam observasi ini. Baik, pada coaching kali ini yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Bu. Kemudian juga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu, Ibu. Baik, jadi ada 2 yang akan Ibu kembangkan, yaitu lebih spesifik, yaitu mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Ibu Eka, indikator ketercapaian itu yang mana yang akan Ibu sampaikan? Baik, Ibu Husnani, untuk ketercapaian indikator yang ingin saya dapatkan, yang pertama adalah
si koci ini bisa menemukan solusinya sendiri dalam permasalahan yang dia hadapi, Ibu. Kemudian juga saya mengharapkan koci bisa merencanakan tindakan aksi atas akan apa yang dia capai. Itu, Ibu. Oke, itu ya. Baik. Sudah baik itu. Jadi Ibu indikator ketercapainya pada saat koci sudah menentukan sendiri solusi atas permasalahan yang koci hadapi. Ya, benar Untuk sekali, Ibu. Ya. ya, kalau seperti itu baiklah Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching bersama koci dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Apakah Ibu nanti ada waktunya? Iya, Ibu, saya siap. Baiklah, kalau begitu silakan lakukan proses coachingnya. Itu aja Baik, Bu Eka. baik Ibu Husnani, terima kasih banyak. Baik, Assalamualaikum Ibu Nisa. Waalaikumsalam Bu Eka. Apa kabarnya nih Bu Nisa? Alhamdulillah Bu, cukup baik hari ini. Oh, alhamdulillah. Gimana nih Bu Nisa di sekolah tadi? Apa kegiatannya? Alhamdulillah Bu, di sekolah hari ini lancar. Sekarang kan udah kelas 10, udah selesai MPLS. Hmm. Jadi ya sudah mulai belajar Bu. Oh, oh iya. Bu Nisa, kira-kira Bu Nisa ada waktu sedikit nggak untuk kita ngobrol-ngobrol apa namanya tentang masalah persiapan observasi? Iya Bu, boleh. Ini Bu, sebenarnya ada juga yang saya mau bicarakan sih Bu. Bisa enggak Bu ya? Halo? Halo Mbak? Halo? Bu? Oke. Ya. Gini Bu, Ya. sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan juga sih Bu sama Ibu. Kayaknya mau di-coaching nih saya Bu. Oh, boleh. Ada permasalahan apa nih Bu Nisa? Tentang siswa sih Bu. Siswanya kenapa? Jadi gini Bu ya kan, saya tahun ajaran yang lalu tuh wali kelas kan 10 TKR, terus ada beberapa siswa yang tidak naik kelas Bu. Nah dari saya tuh ada satu anak tuh yang buat saya kepikiran sih Bu, dia tuh salah satu yang tidak naik kelas, karena masalahnya dia tuh sering tidur di kelas Bu gitu nah Bu, selain absensinya ya Bu ya. Jadi kalau belajar tuh ndak aktif gitu loh Bu, jadi buat saya kepikiran juga sih Bu. Oh, begitu. Nah, kira-kira dari percakapan kita nantinya Bu Nisa ingin mencapai apa? Tujuan Bu Ya, Nisa mau ngobrol ini apa? ya saya pinginnya siswa tadi ndak tidur di kelas lagi Bu, terus bisa aktif juga. Terus siswa-siswa yang lain juga saya pengennya aktif juga sih dalam pembelajaran gitu loh Bu. Oh, begitu. Oke Bu Nisa, menurut Bu Nisa, apa yang menjadi penyebab siswa tersebut sehingga dia melakukan tidur di kelas, kurang aktif dalam pembelajaran, dan hal lainnya yang kira-kira negatif? Menurut saya nih Bu ya, kemungkinan baru ya Bu ya, mungkin dianya tidur malam itu karena mungkin main games gitu kan, terus juga kurang perhatian nih dari orang tuanya di rumah. Jadi murid tersebut merasa acuh, ya udah deh terserah mau sekolah atau enggak, di sekolah tidur atau belajar. Jadi dianya nggak ada rasa peduli gitu Bu dalam pembelajaran gitu. Oh, berarti siswa ini tidak ada rasa kepedulian terhadap lingkungannya, Bu ya, lebih ke Iya, diri dia sendiri, fokus terhadap dia sendiri. benar. Eh, Lalu sejauh mana tindakan yang akan Ibu lakukan untuk membantu siswa tersebut, Ibu? Saya sih baru nanyain alasan dia sih Bu di kelas, "Kok kamu tidur? Kenapa sih kamu tidur?" Tapi siswanya masih belum terbuka nih Bu, masih diem aja di kelas. Jadi karena dalam proses pembelajaran ya Bu ya, jadi saya suruh cuci muka aja tuh Bu, terus saya
lanjut lagi pembelajaran, jadi suka lupa Bu ngulangnya lagi gitu. Oh, berarti Bu Nisa sudah ada tindakan terhadap siswa tersebut walaupun baru sekedar menyuruh siswa itu untuk mencuci muka, begitu ya Bu? Iya. Ya, baik. Seandainya Bu ini kita skalakan di posisi 1 sampai 10, posisi Ibu sekarang untuk mencapai tujuan Ibu pada skala berapa Ibu? Kalau sekarang nih Bu ya, kira-kira masih skala 4 Bu, soalnya saya rasanya belum melakukan apa-apa Bu untuk siswa ini gitu. Berarti masih di skala 4 Bu ya. Nah, Benar. dalam hal ini berarti Ibu ada tantangan Bu ya? Iya iya benar. Ya. Kira-kira tantangan Ibu dalam menghadapi permasalahan membantu anak tersebut apa Ibu? Boleh diceritakan? Ya itu tadi sih Bu, ya anaknya tuh masih belum terbuka gitu untuk menceritakan permasalahannya gitu. Jadi saya juga bingung juga sih tindakan apa yang harus dilakukan gitu. Oh, begitu. Jadi anak tersebut tuh sedikit introvert, Bu ya? Ya, bisa Hmm, jadi Bu. ya. Nah, dengan sikap anak tersebut yang introvert, kira-kira ke depannya selain Ibu tadi sudah melakukan tindakan nyuruh dia cuci muka, nah, rencana aksi yang akan Ibu Nisa lakukan untuk lebih meningkatkan keaktifan anak tersebut apa Ibu Nisa? Ya, kalau ke depannya sih saya mau melakukan pendekatan sih Bu, terutama pakai restitusi gitu ya Bu ya. Jadi kan setidaknya murid tersebut bisa apa namanya ya, menceritakan apa permasalahannya, terus juga dia tahu masalah dia apa gitu kan. Ya kalau bisa di-coaching juga sih Bu, jadi dia bisa menemukan sendiri solusinya, jadi gitu Bu. Begitu. Berarti, Bu Nisa rencananya sudah sangat ini, apa namanya, hebat Bu Nisa, tinggal pelaksanaannya nanti bagaimana, Bu, ya. Baik, apa namanya, selain tindakan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira ada tidak strategi lain yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan, keaktifan anak tersebut dalam pembelajaran sehingga dia tidak tidur lagi? Ya kayaknya ada sih Bu. Ya saya sih ingin mengubah strategi pembelajaran gitu loh Bu, kan kita udah belajar berdiferensiasi gitu kan. Jadi ya saya pengen juga sih Bu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya kalau bisa sama ada kompetensi sosial emosionalnya juga. Terus juga saya pengen juga sih Bu nyelipin ice breaking gitu loh Bu. Jadi biar pembelajaran itu terasa menyenangkan. Jadi kalau siswa ngantuk ya bisa semangat lagi gitu Bu. Oh, oke. Berarti Bu Nisa sudah ada strategi ya, yaitu memberikan pembelajaran berdiferensiasi dan juga memasukkan kompetensi sosial emosional di dalamnya, serta Bu Nisa akan memberikan ice breaking pada saat proses pembelajaran, Bu Nisa ya. Iya Bu. Baik, menurut Ibu Nisa nih, ukuran keberhasilan rencana dari yang akan Ibu Nisa lakukan itu apa? Kalau menurut saya nih Bu ya, ya pengennya sih semua siswa tuh belajar aktif Bu, jadi tercipta pembelajaran yang menyenangkan gitu loh Bu. Oh, baik. Berarti Bu Nisa sudah mempunyai rencana ya. Oke. Kira-kira nih Bu Nisa, setelah punya strategi, punya rencana, nah komitmen apa yang akan Ibu Nisa lakukan? Komitmen saya sih Bu, ya tetap memperhatikan murid-murid saya Bu, kalau yang ada masalah kan lebih ke pendekatan restitusi tadi, terus menyiapkan strategi pembelajaran yang bervariasi supaya pembelajarannya bisa lebih aktif dan menyenangkan Bu. Oh, begitu. Nah, untuk mencapai komitmen tadi, kira-kira Ibu Nisa memerlukan bantuan dari siapa? Oh, yang pasti wali kelasnya sih, Bu, ya. Terus juga, atasan saya kepala sekolah, bisa juga guru BK, Bu. Nah, lalu, mungkin bisa juga sih, Bu, wali murid itu sendiri. Hmm. Baik, berarti nanti Bu Nisa akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan wali kelas, rekan sejawat lainnya, kemudian wali murid itu tersendiri, Bu ya.
Nah, Bu Iya, Bu. Nisa, ini kan kita tadi sudah ngobrol dari awal, perencanaan segala macam, Bu, ya. Setelah melakukan proses proses coaching ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Iya, kalau sekarang sih lebih lega sih, Bu, ya. Saya berterima kasih sama Bu Eka nih, udah meluangkan waktu untuk mendengar permasalahan saya, terus udah bantu mengarahkan sih, Bu, ya. Jadi saya bisa ketemu sendiri, apa sih solusi yang saya inginkan gitu, Bu. Jadi makasih banyak loh, Bu. Iya, sama-sama. Berarti Bu Nisa sudah tahu ya apa yang akan Bu Nisa lakukan. Baik, mungkin itu saja Bu Nisa ya untuk percakapan praobservasi kita ya. Ya, begitu saja Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Hus, mic-nya belum dibuka. Baik Bu Eka, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan baik Bu Eka? Alhamdulillah Ibu, tadi proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar sekali Ibu. Alhamdulillah kalau begitu Bu Eka. Nah, setelah tadi Bu Eka melakukan bersama coaching, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Eka. Boleh Ibu, silakan. Nah, pertanyaan pertama Bu Eka ya. Apa Ya. saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Baik, Ibu Husnani. Berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu saya sebelum melaksanakan coaching sudah menanyakan tujuan percakapan ini, kemudian sudah mengidentifikasi cara menanyakan kepada coach informasi-informasi terkait permasalahan yang dia hadapi. Selain itu juga saya sudah menanyakan rencana aksi dan juga menanyakan tanggung jawab atau komitmen Ibu Nisa sebagai coach tadi akan tindakan yang akan dia lakukan. Begitu Ibu. Oh ya, baik Bu Eka. Jadi Bu Eka tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sehingga sesuai dengan alur Tirta. Nah, berdasarkan yang saya amati tadi, ada beberapa catatan untuk Bu Eka. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, sudah identifikasi masalah yang ada pada diri si koci. Kemudian Bu Eka juga sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Nah, Ibu Eka juga tadi berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada si koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, tadi saya juga telah mendengar Ibu Eka dengan Koci. Ibu Eka sudah fokus terhadap Koci. Artinya di sini Ibu sudah hadir penuh. Kemudian Ibu mendengarkan aktif dan tentunya tadi Bu Eka sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh Koci. Nah, ini sangat luar biasa bagi saya Bu Eka. Jadi Bu Eka sudah bisa memberikan suatu proses kepada Koci hari ini. Mudah-mudahan ke depannya lebih sukses dan diberi kemudahan lagi untuk kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oke Bu Eka, satu lagi, apakah boleh saya bertanya lagi Bu Eka? Oh boleh tentu Ibu, silakan. Untuk ke depannya, komitmen apa yang ingin Ibu Eka kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik Ibu, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu saya akan lebih memahami dan mendalami lagi alur Tirta, sehingga kedepannya dalam saya melakukan proses coaching, saya lebih bisa lebih baik lagi Ibu.
Jadi itu semua sudah baik menurut saya, kalau bisa ditingkatkan lagi ke depannya saat Ibu melakukan coaching berikutnya. Mungkin itu saja Bu Eka, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.